pelajaran kita sama-sama berdua dulu. Ayo, kepada Nur Cayani, silahkan maju ke depan, pimpin dua kita, nak. Kita akan masuk ke pelajaran kita yang baru. Kepada anak kami, supaya kita semangat, ayolah kita dulu bernyanyi sehubungan dengan pelajaran kita hari ini. Tentunya anak-anak ibu semuanya sudah tahu dengan nyanyian kita hari ini ya? Ya, ayo semuanya yang undang untuk berdiri supaya kita semangat. Ayo berdiri. Ayo, mana di dua ya? Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Oh iya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Di mana pelajaran kita ini adalah pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi ya, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 yaitu tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sebelumnya pastinya kamu sudah mengetahui apa itu yang dikatakan dengan ekosistem. Apa saja komponen ekosistem? Komponen ekosistem itu adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang akan kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu perlu memberitahu kepada anak-anak ibu semua apa yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari materi kita hari ini. Apa yang harus kamu dapatkan? Nah, yang pertama adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang akan Ibu sajikan nanti melalui PowerPoint ini, anak-anak ibu akan dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan cermat. Nanti akan bisa menentukan pokok pikiran. Nah, yang kedua, setelah menyimak materi pembelajaran lewat PowerPoint, kamu dapat mengidentifikasi 3-4 komponen penyusun daripada rantai makanan dengan teliti. Yang ketiga, setelah menyimak gambar jaring-jaring makanan lewat slide PowerPoint nanti, kamu dapat membuat satu bagan rantai makanan. Nah, itulah dia ya. Itulah tujuan kita belajar hari ini. Nah, tayangan yang diberikan ini yaitu tentang teks bacaan. Di sana sudah ibu buat yaitu teks bacaan yang berjudul apa, Nana? Waktu itu kepada anak ibu Seven, silahkan dulu dibaca paragraf pertama. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Titik, bagus ya. Terima kasih kepada Seven sudah membacakan. Nah, bacaan ini yang berjudul tentang rantai makanan sesuai dengan lagu kita tadi kan ya Kak? Nyanyian kita tadi ya, menceritakan tentang rantai makanan. Nah, sekarang Ibu tanya dulu kepada Nadiro, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, betul loh. Ya, rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Begitu seterusnya begitu dia berlanjut, tidak akan pernah putus. Itulah yang dikatakan dengan rantai makanan. Nah, coba lihat gambar yang ada di layar kita. Kira-kira itu gambar apa, Nana? Gambar apa itu? Yang pertama apa yang kamu lihat? Ada rumput. Ada tikus. Apa itu? Iya, itu bukan pupuk, itu adalah jamur. Siapa dulu mengatakan? Jamur. Nah, ini semua sudah dikatakan adalah komponen apa? Jaring rantai makanan. Komponen rantai makanan. Berarti apa itu komponen rantai makanan? Terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Gambar ini di manakah di sini dikatakan sebagai produsen? Produsen itu adalah rumput. Ya, kawan kita sudah membaca padi dimakan oleh tikus. Padi di sini merupakan produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan ataupun makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yang kedua,
di dalam tanah. Nah, tanah ini akan menjadi tanah humus yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, itulah dia dikatakan proses rantai makan. Proses rantai makan. Nah sekarang melalui bacaan ini tadi, bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran, kan ya kan? Bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran? Kita akan mencari pokok pikiran dari bacaan yang kita baca itu. Yang pertama, apakah itu dikatakan pokok pikiran? Iya, pintar. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ide utama ataupun pokok permasalahan, pokok pembicaraan di dalam sebuah paragraf. Nah, kemarin atau minggu yang lalu sudah kamu mempelajari bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang ibu ulang kembali. Bagaimana atau apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan pokok pikiran? Selanjutnya, bagus. Itulah langkah-langkah yang perlu anak-anak ibu cermati dalam menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, kata kuncinya adalah kamu harus mengetahui apa pokok pikiran. Nah, sebuah pokok pikiran itu bisa kita ubah menjadi sebuah kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa lagi? Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang menjadi pokok pikiran ataupun inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa? Nah, sekarang kita kembali lihat bacaan kita tadi. Nah, coba lihat lagi. Lihat di bukunya atau di layar ibu. Apa yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf pertama? Silahkan dulu dibaca. Baca sekali lagi. Ayo. Ya, ayo anak-anak. Apa menjadi pokok pikiran paragraf pertama bacaan yang berjudul rantai makanan? Ya, coba dulu si Mesra. Apa itu? Iya, rantai makanan di sawah. Tepuk tangan dulu ya. Rantai makanan di sawah. Nah, begitulah anak-anak ibu selanjutnya. Jadi nanti untuk tugasnya di rumah supaya mencari pokok pikiran untuk paragraf 2, 3, dan 4. Dikerjakan nanti di rumah ya. Nah, anak-anak ibu harap pelajaran yang disampaikan pada hari ini sudah dapat dimengerti ya? Sudah dapat ya? Nah, tugas-tugas yang disampaikan, yang diberikan, semoga kamu bisa mengerjakannya di rumah. Nah, sama-sama kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita. Yang pertama adalah ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang kedua, Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. ya bagus anak-anak ibu ya. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk tugas-tugas yang disampaikan mohon dikerjakan dan tak lupa ibu tetap mengingatkan supaya kalian tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, rajin mencuci tangan supaya kita terhindar